Dia juga punya kebiasaan mengeluarkan isi perut para korban, mengunyah bagian ujung hidung, dan memotong bagian lidah serta alat korban laki-laki. Hola lur, welcome to Bridget Gaynor and thanks for clicking on this video. Oke, kita akan membahas Andriy Romanovich Chikatilo yang juga dikenal dengan julukan The Butcher of Rostov, The Rostov Reaper. Dia juga dikenal dengan sebutan pampiris Soviet yang telah melakukan pembunuhan berantai dan bertanggung jawab setidaknya terhadap 52 penghilangan nyawa di Rostov, Rusia yang terjadi antara tahun 1978 sampai tahun 1990, 12 tahun lamanya. Selain itu, si Chikatilo ini juga penderita parafilia yang kompleks, lur, termasuk sadisme, kondisi di mana dia akan memperoleh kepuasan dengan menyakiti korban. Selain itu, dia juga penderita nekrofilia, kondisi di mana Chikatilo suka melakukan tindakan seks terhadap tubuh-tubuh korban yang sudah meninggal. Gak cuma itu, dia juga penderita impotensi dan disfungsi seksual, kondisi di mana Chikatilo sebagai seorang pria kesulitan dan tidak bisa mencapai dan ejakulasi saat melakukan hubungan secara konvensional. Nah, hal inilah nih yang bikin dia frustasi, juga benci terhadap dirinya sendiri. Bukan cuma itu, dia ini juga penderita voyeurisme dan fetishisme, di mana dia punya ketertarikan menyimpang terhadap bagian-bagian tubuh korban termasuk organ dalam dan akan merasa punya kesenangan tersendiri saat melihat penderitaan korban. Gongnya lagi, dalam sebuah wawancara dia pernah ngaku nih kalau apa yang dia lakukan itu bukan sebatas untuk mendapatkan kesenangan seksual, tapi untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Kebunuh orang tenang. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, buat kamu yang belum subscribe, please click the subscribe button and like this video if you enjoy the story. And let's begin. Andriy Romanovich Chikatilo, takutnya nanti di ujung-ujung cerita aku sebutnya Chikatalo, Chikatoli, ya segala macam kayak di video sebelumnya, dimana aku baru sadar tuh bahwa aku nyebut Ekuador dengan sebutan Ecuardo. Ada juga part dimana aku nyebut Adujotos malah Adus. Ya pokoknya mohon maaf ya lur untuk kesalahan dalam penyebutan di video sebelumnya. Oke, kita balik lagi ke cerita si Chikatilo ini. Nah, jadi Chikatilo ini punya nama asli Andriy Romanovich Chikatilo yang lahir di Yablunne, Ukraina pada tanggal 16 Oktober tahun 1936. Masa kecil dari Chikatilo ini juga cukup memprihatinkan lur karena dia lahir di masa kelaparan yang ekstrim yang terjadi di Ukraina. Kenapa? Karena Ukraina yang saat itu masih bagian dari Uni Soviet, sedangkan Uni Soviet saat itu berada di bawah kepemimpinan pemerintahnya Joseph Stalin. Nah, si Joseph ini mengeluarkan kebijakan sejak tahun 1930-an, di mana kebijakan yang dia keluarkan adalah kebijakan kolektivitas pertanian, sebuah kebijakan yang mengharuskan para petani untuk menyerahkan seluruh hasil panennya untuk negara. Selain itu, pemerintah Soviet saat itu nggak akan segan-segan nih untuk menyita dan merampas makanan kalau sampai ada petani yang sengaja menyimpan atau menyembunyikan hasil panen mereka untuk keluarga mereka. Makanya terjadilah kelangkaan makanan yang sering disebut dengan istilah Holodomor. Dan akibat dari kebijakan ini juga banyak tuh keluarga-keluarga yang menderita kelaparan, nggak punya akses makanan sama sekali. Salah satunya adalah keluarganya Chikatilo, di mana kedua orang tua Chikatilo sendiri, yaitu ayahnya bernama Roman Chikatilo dan ibunya Anna Chikatilo, sama-sama berprofesi sebagai buruh tani yang menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian. Krisis makanan inilah yang kemudian menyebabkan kelaparan merajalela dan cerita kanibalisme pun beredar di tengah masyarakat. Nggak tahu tapi ya, apakah beneran terjadi kanibalisme di tahun itu atau cuma isu, sekedar isu gitu. Tapi dari ceritanya si Chikatilo, sewaktu kecil ibunya pernah bilang bahwa Chikatilo ini punya kakak tuh yang namanya Stephen. Nah, kakaknya Chikatilo ini diculik lalu dihilangkan nyawanya dan diami sama tetangga mereka yang kelaparan. Jadi waktu itu Tilo ini mau main, jadi waktu itu Tilo ini mau main lur. Nah, terus ibunya ini bilang, Tilo gak usah jauh-jauh, nanti kayak abangmu Stephen dimakan sama tetangga kita, mau kamu dimakan juga?
gitu. Tapi nggak tahu ya, apakah ini beneran dia punya abang yang namanya Stephen dan diami sama tetangga mereka, atau ini cuma akal-akalannya si Anna untuk nakut-nakutin si Cikatilo biar nggak main jauh-jauh dari halaman rumah mereka. Karena kan orang tua zaman dulu kan suka gitu ya, habisin tuh nasinya, ntar nasinya nangis. Kehidupan keluarga Cikatilo ini juga jauh dari kata layak, lur. Bahkan mereka cuma tinggal di gubuk sepetak dan tidur tinggal di sana bertiga, Cikatilo, ayah, dan ibunya. Nah, semasa kecilnya Cikatilo ini punya kebiasaan mengompol, makanya nggak segan-segan nih si anak ngebuk, mukul, main fisik lah sama si Cikatilo. Kalau si Cikatilo ngompol. Padahal ya si Cikatilo itu bukan ngompol karena kayak anak-anak normal lainnya, tapi dia mengalami yang namanya hidrosefalus. Hidrosefalus itu kondisi di mana dia nggak bisa nahan pipis, nahan apapun lah yang mau keluar dari lubang hoho-hehenya. Makanya kalau kita orang normal, ya kita kebelet pipis, kita bisa nahan. Tapi Cikatilo yang mengalami hidrosefalus nggak bisa ngelakuin itu, lur. Jadi apapun yang mau keluar dari lubang hoho-hehenya bakal langsung keluar aja. Nah, itulah kenapa dia sering ngompol. Kehidupan mereka pun makin sulit lagi ketika terjadi perang antara Jerman dan Uni Soviet, di mana Ukraina jadi sasaran pemboman yang dilakukan oleh pihak Jerman. Karena kondisi perang inilah Roman Cikatilo direkrut ke Tentara Merah Uni Soviet dan ditugaskan terjun ke medan pertempuran melawan Jerman. Lalu di tahun 1943, Anna Cikatilo melahirkan bayi perempuan. Kalau ditarik dari garis waktu kepergiannya Roman suaminya dengan kelahiran anak perempuan tersebut, kemungkinannya anak perempuan tersebut adalah anak di luar pernikahan mereka. Karena Roman sendiri bergabung dengan Tentara Merah sekitar tahun 1941 saat Perang Dunia II, lur, dan baru balik tahun 1945. Ada juga beberapa informasi yang mengatakan bahwa Cikatilo telah menyaksikan ibunya dikerjain sama tentara Jerman saat ayahnya ditugaskan di medan pertempuran. Tapi setelah ayahnya kembali pada tahun 1945, Roman Cikatilo justru ditahan oleh pemerintah Uni Soviet karena dianggap telah dengan sengaja menyerahkan diri ke tentara Jerman. Ada beberapa juga informasi yang bilang bahwa ini tuh cuma fitnah, dia cuma dipindah sama sesama temennya. Tapi yang jelas pada saat itu dia ditahan di kamp penjara Uni Soviet karena dianggap telah melakukan pengkhianatan yang dengan sengaja menyerahkan diri kepada tentara Jerman. Karena kejadian ini juga Cikatilo sempat mengalami intimidasi, juga kecaman dari masyarakat sekitar. Dia juga dibully habis-habisan sama teman-teman sekolahnya. Bahkan dia juga diintimidasi oleh masyarakat setempat yang meminta dia untuk berdiri di depan umum dan mengatakan ayahnya seorang pengecut. Gila ya, kenapa anak kecil harus dibawa-bawa gitu? Ya secara kan Cikatilo pada waktu itu masih anak kecil yang nggak ngerti dan nggak tahu apa-apa. Kenapa harus diintimidasi sebegitunya? Tapi walaupun diintimidasi dan dikecam oleh banyak pihak, Cikatilo dan ibunya tetap melanjutkan hidup mereka sebagaimana mestinya dan melewati fase-fase memalukan bagi mereka tersebut, lur. Nah, di usianya yang remaja juga, Cikatilo ini mulai benci sama dirinya sendiri setelah dia tahu nih bahwa dia mengalami impotensi kronis, kondisi di mana pria tidak bisa mencapai kepuasan. Karena kondisi inilah juga dia beberapa kali gagal tuh saat menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Bahkan saat dia mencoba mencari hubungan asmara pertamanya di usia yang ke-23, dia juga gagal karena masalah impotensi kronis ini, lur. Makanya dia jadi pribadi yang canggung dan tertutup. Tapi sebagai siswa, dia dikenal sebagai siswa yang baik, yang suka menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Cuma sayangnya dia gagal dalam ujian masuk saat mencoba tes ke Universitas Negeri Moskow. Nah, lalu dia juga sempat menjalani wajib militernya sebelum akhirnya menjadi insinyur telepon di tahun 1960. Nah, karena dia sadar diri nih kalau dia punya kekurangan dan impotensi kronis yang dia alami membuat dia tuh kayak enggan, kayak canggung, kayak takut gitu untuk kenal dengan beberapa wanita. Kebetulan adik perempuannya ngenalin dia dengan salah seorang wanita, gadis lokal yang bernama Fayina. Ternyata cocok nih mereka. Akhirnya, Cikatilo pun memutuskan untuk menikahi Fayina pada tahun 1963. Walaupun ya si Cikatilo ini mengalami masalah impotensi kronis, tapi pernikahannya dengan Fayina dikaruniai 2 orang anak, di mana anak pertamanya bernama Ludmila lahir pada tahun 1965, lalu anak keduanya bernama Yuri lahir pada tahun 1969. Nah, sejauh ini, lur, Cikatilo menjadi ayah dan juga suami yang baik untuk keluarganya. Bahkan dia juga
berhasil mendapatkan gelar dalam sastra Rusia melalui kursus korespondensi dan mendapatkan kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah lokal. Tapi ya, selama dia berprofesi sebagai seorang pengajar di sekolah tersebut, selama itu juga ada banyak isu-isu miring ada banyak isu-isu miring lur yang mengatakan bahwa Chikatilo telah melakukan anak terhadap anak-anak di sekolah tersebut. Tapi walaupun terus dibayang-bayangi sama isu miring tersebut, dia berhasil mempertahankan pekerjaannya sampai lebih kurang 10 tahun. Lalu di tahun 1978 dia dapat posisi baru nih di daerah Sakti, salah satu kota di wilayah Rostov, Rusia. Nah, semenjak itulah dia pun pindah ke Sakti. Tapi waktu itu keluarganya nggak langsung ikutan pindah juga. Jadi ada beberapa waktu dia harus tinggal sendiri sebelum keluarganya ikutan nyusul. Nah, di momen dia tinggal sendiri inilah dia mulai punya fantasi liar, fantasi pedofil. Dia mulai suka memata-matai aktivitas anak-anak yang sedang bermain dengan fantasi-fantasi liar di kepalanya, lur. Nah, kita masuk ke pembahasan di mana Andrei Romanovich Chikatilo mulai menjadi The Rostov Ripper. Tepatnya tanggal 21 Desember tahun 1978, nggak lama setelah ibunya meninggal, Chikatilo melakukan kejahatan pertamanya, lur. Dimana saat itu dia menculik seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang bernama Lena Jekonova. Saat itu Chikatilo membawa Lena ke sebuah gudang dan ngerjain Lena di sana. Tapi karena dia punya masalah impotensi kronis, dia kesulitan nih untuk mencapai kepuasan saat melakukan hohehe tersebut. Nah, di saat bersamaan, dia mengambil pisau lalu menusuk perut Lena 1 kali. Dan ternyata dia mulai punya ketertarikan untuk melakukannya lagi. Dan dia terus melakukannya sampai menusuk Lena 3 kali. Dan dengan cara itulah dia bisa mencapai. Dalam kasusnya Lena Jekonova ini, lur, sebenarnya ada saksi mata yang ngelihat saat Chikatilo pergi bersama Lena. Nah, saksi mata ini bilang, iya pak, waktu itu saya sempat lihat kok Chikatilo itu pergi bersama Lena. Nah, beberapa saat kemudian saya cuma lihat Chikatilonya aja, Lenanya nggak tahu dia kemana. Tapi sayangnya kesaksian ini dikaburkan oleh alibi kuat yang diberikan oleh Vagina untuk menghindarkan Chikatilo dari perhatian polisi, yang kemudian menyelamatkan Chikatilo dari kasus Lena Jekonova ini. Nah, di sisi lain, polisi malah menetapkan salah seorang residivis kasus pemerkosaan bernama Alexander Radchenko, di mana Radchenko ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Lena Jekonova. Kok bisa? Jadi saat proses persidangan, Alex ini sempat mengklaim bahwa pengakuan tersebut adalah pengakuan paksa karena dia di bawah tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat itu. Cuma sayangnya klaimnya si Alex ini diabaikan. Dia tetap diadili, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi pada tahun 1984. 2 nyawa hilang pada kasus pertama kejahatan Chikatilo. Tapi kayaknya yang kedua si Alex nggak sepenuhnya salah Chikatilo juga sih. Nah, setelah selamat ya dari kasus kematian Lena Jekonova, si Chikatilo ini sempat kaleman untuk beberapa saat, lur. Selama lebih kurang 3 tahun dia nggak melakukan kejahatan-kejahatannya lagi. Nah, tapi ya walaupun dia terus melanjutkan kehidupan sehari-harinya sebagai seorang pengajar, dia tuh masih aja dibayang-bayangi sama isu miring, tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa dia telah melakukan pelecehan anak di sekolah tersebut. Sampai-sampai pada tahun 1981 dia kehilangan pekerjaan karena isu tersebut udah nggak bisa lagi diredam. Jadi pihak sekolah waktu itu meminta dia untuk segera mengundurkan diri. Nah, setelah kehilangan pekerjaannya sebagai seorang pengajar dan reputasinya udah terlalu buruk untuk kembali mengajar, dia memutuskan untuk bekerja sebagai buruh pabrik bahan baku di daerah Rostov. Lalu pada tanggal 3 September tahun 1981, seorang gadis bernama Larisa Chachenko yang berusia 17 tahun menjadi korban kedua Chikatilo. Di mana saat itu Chikatilo menculik Larisa lalu menyumpal mulut Larisa dengan tanah dan daun untuk meredam teriakan Larisa dan menyiksa Larisa dengan mencekik serta mencabik-cabik bagian tubuh Larisa. Semua itu cuma sebatas demi kesenangannya aja, lur. Jadi emang gila banget Chikatilo ini. Dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh Chikatilo ini, lur, nggak semua korban wanita dia kerjain. Tapi lebih mengerikan lagi nih, di mana dia menggunakan pisau yang biasa dia gunakan untuk memotong-motong tubuh korbannya sebagai alat pengganti dari penisnya. Ngilunya sampai sini, tahan bentar.
Nah, terhadap korban laki-laki, biasanya dia akan mengiris bagian batang korban laki-lakinya dan memakannya, lur. Segila itu Cikatilo. Ujung hidung dan lidah juga menjadi bagian favoritnya kayaknya, karena bagian ini menjadi bagian yang seringkali tidak ditemukan terhadap jasad-jasadnya korban Cikatilo, lur. Nggak cuma itu, awalnya beberapa korban dari kejahatannya Cikatilo ditemukan di mana mata mereka sudah tidak pada tempatnya. Ada juga yang dirusak, ada juga yang hilang entah kemana. Karena dia berasumsi bahwa para korban bisa menyimpan rekam jejak wajahnya di mata mereka. Makanya dia merusak mata mereka untuk menghilangkan jejak wajahnya, lur. Tilo. Tapi setelah dia tahu bahwa itu nggak benar, dia mulai berhenti nih ngelakuin hal itu. Makanya cuma di awal-awal kasus kejahatannya aja nih ditemukan bahwa mata korbannya ini dirusak. Nah, pada saat itu pembunuhan berantai adalah fenomena yang hampir nggak dikenal di tengah masyarakat Uni Soviet, lur. Karena apa? Karena pemerintah Uni Soviet seringkali menutupi kasus-kasus kejahatan seperti ini untuk menjaga ketertiban umum, juga menghindari keresahan masyarakat. Mutilasi mata yang dilakukan oleh Cikatilo juga menjadi modus operandi yang nggak biasa. Polisi saat itu juga belum menyadari nih bahwa ada pola keterkaitan antara pembunuhan-pembunuhan tersebut. Barulah ketika korbannya semakin banyak mayat-mayat yang ditemukan dalam keadaan yang sama, mereka baru menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pembunuh berantai. Mayor Mikhail Fetisov pada tahun 1983 diperbantukan ke daerah Rostov untuk mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan berantai ini, lur. Nah, saat itu Mayor Mikhail menugaskan forensik spesialis Viktor Burakov untuk memimpin penyelidikan di daerah Sakti Rostov. Investigasi mereka dipusatkan kepada orang-orang yang memang punya jejak rekam kriminal, terutamanya residivis kasus pelanggaran. Bahkan polisi saat itu juga sempat melakukan penahanan terhadap beberapa orang yang mereka anggap dan curigai sebagai terduga pelaku. Mereka juga sempat melakukan pengakuan paksa terhadap beberapa orang yang mereka curigai sebagai pelaku dari pembunuhan berantai tersebut. Tapi walaupun mereka sudah mendapatkan pengakuan dan menahan beberapa orang, korban-korban di luar sana masih aja terus bertambah, malah bertambah banyak nih. Makanya investigasi ini cukup terhambat. Ditambah lagi nggak semua korban ditemukan, lur. Jadi ada banyak laporan orang hilang tapi mayatnya nggak ditemukan di mana. Tapi dari bukti forensik terhadap tubuh korban, polisi itu menyimpulkan bahwa pelakunya memiliki golongan darah AB sesuai dari pemeriksaan sampel air hohohehe yang ada di tubuh para korban. 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1984, 15 korban, lur, ditambahkan ke dalam list pengusutan kasus pembunuhan berantai ini. Upaya polisi pun terus ditingkatkan secara drastis. Polisi juga melakukan operasi pengawasan besar-besaran di tempat-tempat di mana yang mereka anggap titik krusial yang rawan kejahatan. Nah, di momen ini juga, lur, Cikatilo tuh sempat ditangkap karena berperilaku mencurigakan di salah satu stasiun bus. Tapi dia dilepaskan bebas karena nggak cocok sama profil tersangka di data kepolisian. Karena apa? Karena di data kepolisian pelakunya bergolongan darah AB sesuai dari pemeriksaan sampel air hohohehe di tubuh korban. Sementara dari pemeriksaan sampel darahnya Cikatilo, diketahui bahwa Cikatilo ini bergolongan darah A. Nah, kok bisa? Jadi gini, lur, Cikatilo ini merupakan salah satu dari kelompok minoritas yang disebut dengan istilah non-secretors. Nah, non-secretors ini kondisi di mana untuk menentukan golongan darahnya cuma bisa ditentukan dari mengambil sampel darah. Nah, selain sampel darah, cairan tubuh lainnya, air liur, air hohohe, apapun itu, tidak akan menunjukkan golongan darah yang sebenarnya. Makanya Cikatilo selamat dari pemeriksaan tersebut. Lalu pada Agustus 1985 kembali ditemukan 2 wanita yang tewas dengan modus operandi yang sama. Bertambah terus bertambah, sementara pemeriksaan dan penyelidikan nggak juga menemukan titik terang, mentok-mentok ke jalan buntu, membuat Burakov sempat mengalami frustasi dalam menangani kasus ini, lur. Nah, di saat itulah dia sempat meminta salah seorang psikiater untuk mendeskripsikan pelaku, yaitu Alexander Bukanovsky, di mana psikiater Alex ini menggambarkan pelaku sebagai seorang nekrosadis yang akan mencapai kepuasan
dengan melihat penderitaan dan kematian orang lain. Selain itu, Alex juga memprediksikan usia dari pelaku ini adalah 45 sampai 50 tahun. Bahkan ya Burakov juga sempat nih ngobrol sama salah seorang terpidana mati yang juga pembunuh berantai bernama Anatoly Slivko sesaat sebelum eksekusinya untuk mendapatkan informasi dan wawasan tentang pembunuh berantai yang sulit dipahami. Di sisi lain ya, ternyata Chikatilo ini sadar bahwa dia sedang diburu dan diincar habis-habisan sama pihak kepolisian, lur. Karena di daerah Rostov saat itu di mana-mana ada polisinya, terutama di tempat-tempat di mana dia biasa nyari korban. Makanya untuk beberapa waktu yang cukup lama dia nggak lagi ngelakuin kejahatannya, sempet kaleman tuh dia. Nah, karena kejahatannya ini mulai meredup, polisi mikirnya oh mungkin pelakunya udah tobat, nggak lagi ngebunuh orang, atau jangan-jangan dipenjara karena kasus kejahatan lain, atau mungkin udah meninggal. Cuma, asumsi tersebut putus ketika tahun 1988 kembali ditemukan mayat-mayat dengan modus operandi yang sama. Kali ini ditemukannya tuh di tempat yang jauh lebih beresiko dari tempat-tempat yang sebelumnya. Di mana mayat-mayat tersebut ditemukan di tempat umum, lur. Kalau sebelumnya kan di tempat yang sepi, di hutan, di gudang terbengkalai. Nah, kali ini di tempat umum yang resiko ketahuannya tuh jauh lebih tinggi. Selain itu, masyarakat juga udah mulai resah nih dan mendesak serta menuntut pihak kepolisian untuk segera mengungkap dan menangkap si pelaku. Nah, karena inilah polisi meningkatkan upayanya lebih ketat lagi, lur, dalam mengintai si pelaku. Bahkan ya beberapa polisi melakukan penyamaran dalam melakukan pengawasan dan pengintaian si pelaku di tempat-tempat krusial yang mereka curigai menjadi tempat di mana pelaku akan beraksi dan menjalankan aksinya dalam memancing korban. Sampai akhirnya pada tanggal 6 November 1990, pembunuhan yang dilakukan oleh Chikatilo terhadap seorang perempuan bernama Vita Korostik menuntun polisi menuju titik terang dari kasus ini. Jadi saat itu, setelah Chikatilo membunuh dan memotong-motong tubuh seorang perempuan yang berusia 22 tahun bernama Vita Korostik di hutan dekat stasiun Don Leskos. Nah, saat keluar dari hutan tersebut, ternyata dia kelihatan nih sama salah seorang petugas polisi yang menyamar. Lalu petugas polisi tersebut perlahan mendekati Chikatilo. Di mana saat itu Chikatilo itu keluar dari hutan lalu mendekati sumur dan mencuci wajah serta tangannya, lur. Nah, setelah diamati lebih dekat, barulah kelihatan makin banyak yang mencurigakan dari Chikatilo. Di mantelnya terdapat ada banyak noda rumput, dan di bagian sikunya ada noda tanah. Selain itu, ada noda merah di bagian wajah Chikatilo. Nah, bagi petugas polisi saat itu, tindak tanduknya Chikatilo ini cukup mencurigakan, lur. Karena apa? Karena salah satu alasan orang masuk ke hutan di dekat stasiun Don Leskos tersebut adalah untuk mencari jamur liar. Tapi si Chikatilo ini dari pakaiannya aja nggak mencerminkan orang yang pengen cari jamur di hutan, lur. Dimana dia pakai pakaian yang cukup formal, bahkan dia juga bawa tas olahraga nilon. Nggak cocok banget untuk orang yang mau cari jamur di hutan dekat stasiun Don Leskos saat itu. Makanya polisi pun segera melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap Chikatilo. Selama proses pemeriksaan dan interogasi berjam-jam terhadap Chikatilo tidak membuahkan hasil, lur, di mana dia selalu menolak untuk mengakui kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan. Lalu Burakov mengizinkan salah seorang psikiater yaitu Bukanovsky untuk ngobrol dengan Chikatilo. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh psikiater Bukanovsky ini adalah pendekatan secara psikologis, lur, dan ternyata cara ini efektif. Dia berhasil mendapatkan informasi tentang kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Chikatilo. Bahkan Chikatilo mulai membuka diri dan memberikan rincian yang ekstensif tentang kejahatan yang pernah dia lakukan. Dia juga mulai memberitahu lokasi-lokasi mayat-mayat yang sebelumnya belum ditemukan oleh pihak polisi. Dia juga mengklaim bahwa dia telah melakukan penghilangan nyawa sebanyak 56 kali, angka yang jauh lebih tinggi dari dugaan polisi yang menduga bahwa total dari pembunuhan berantai ini berjumlah 36 orang. Nah, sebelum menjalani persidangan, Chikatilo ini sempat menjalani pemeriksaan kesehatan mental dulu, lur. Lalu setelah dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa dan layak untuk diadili, dia pun dihadapkan ke persidangan pada tanggal 14 April tahun 1992. Dan selama proses persidangan juga dia harus dikurung di dalam sel besi, lur, untuk mengamankan dia dari amukan kerabat keluarga korban. Juga untuk menjaga persidangan tetap kondusif, karena nggak jarang nih dia bersikap aneh. Kadang dia tuh linglung kayak orang bingung, kadang dia teriak-teriak nggak jelas, kadang dia ngoceh-ngoceh nggak karuan. Dan dalam satu momen pernah dia menurunkan celananya dan memamerkan
serta berteriak bahwa dia bukanlah seorang gay. Bahkan beberapa kali dia harus dikeluarkan dari ruang persidangan karena mengganggu proses persidangan. Bahkan ya pihak keamanan saat itu cukup kewalahan lur untuk menjaga proses persidangan agar tetap berjalan kondusif. Karena selain Cikatilo yang suka berulah, keluarga korban yang hadir di persidangan juga kadang nggak bisa ngontrol emosi mereka lur. Dimana ada yang pingsan, nangis, histeris, bahkan ada juga yang berteriak meminta agar Cikatilo dibebaskan, biar mereka sendiri yang ngasih pelajaran ke Cikatilo. Nah, sampai akhirnya pada tanggal 15 Oktober tahun 1992, di hari putusan persidangan, hakim memutuskan bahwa Cikatilo dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati untuk setiap kejahatannya lur. Nah, mendengar putusan persidangan tersebut, Cikatilo ini sempat ngamuk-ngamuk. Dia memberontak pengen keluar dari kurungan besinya dan menendang kursi di dalam selnya, serta meneriakkan kata-kata kotor di persidangan tersebut. Tapi ketika diminta untuk menyampaikan kata-kata terakhir, dia memilih untuk diam. Nah, setelah dijatuhi hukuman mati, Cikatilo ini sempat mengajukan banding lur, tapi bandingnya ditolak. Dia juga tetap berusaha untuk lepas dari hukuman mati dengan mengajukan gerasi ke Presiden Rusia. Tapi pada tanggal 4 Januari tahun 1994, Presiden Rusia Boris Yeltsin saat itu menolak permohonan gerasi Cikatilo. Sampai akhirnya pada tanggal 14 Februari tahun 1994, Cikatilo dibawa ke sebuah ruangan kedap suara di penjara dan ditembak mati dengan satu tembakan di bagian belakang telinga kanan. Modus operandi. Jadi dalam menjalankan aksi kejahatannya, Cikatilo ini akan menargetkan anak-anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, juga perempuan muda dan parubaya, di mana biasanya dia mencari para korban di sekitar stasiun kereta api atau mungkin stasiun bus. Dan biasanya dia menggunakan trik yang cukup sederhana. Terhadap korban yang udah dewasa atau remaja, dia akan menawarkan uang, obat-obatan, atau alkohol. Dan terhadap korban yang anak-anak, dia akan memikat mereka dengan permen, mainan, atau membujuk mereka ke hutan terdekat. Nah, di hutan itulah dia akan menjalankan aksi kejahatannya lur. Selain menghilangkan nyawa para korban, dia juga punya kebiasaan mengeluarkan isi perut para korban, mengunyah bagian ujung hidung, dan memotong bagian lidah serta korban laki-laki. Nah, saat menyiksa korban laki-laki, dia tuh berfantasi seolah-olah dia pahlawan yang sedang menyiksa tahanannya lur. Dan pada satu kesempatan, pernah dia benar-benar menggigit wanita dan menelannya. Semua itu dia lakukan untuk bisa mencapai. Dia juga pernah meminum cairan merah dari tubuh para korbannya. Kasus Cikatilo menjadi salah satu contoh paling mengerikan dari sisi gelap manusia. Kondisi para korban yang ditemukan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan menjadikan kasus ini salah satu sejarah kelam dalam dunia kriminal di Rusia. Nah, kondisi para korban yang kujelaskan secara lisan di video ini benar-benar begitu adanya di foto-foto para korban saat ditemukan lur. Tapi aku sarankan, sekalipun kalian penasaran, gak usah dilihat. Dan itu dia cerita untuk pembahasan di video kali ini. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya lur. Dan sebelum bubar, aku ucapin makasih udah tonton video ini sampai selesai. Buat kamu yang belum subscribe, please click the subscribe button and like this video if you enjoy the story. See you next time. Bye-bye lur.